warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Miss di pelajaran SKE. Oke, hari ini Miss akan melanjutkan pelajaran minggu lalu tentang Wali Songo. Yang pertama yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah putra dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Nama aslinya yaitu Raden Rahmat. Beliau lahir di Campak pada tahun 1401 Masehi. Nah, nama Ampel sendiri merupakan nama tempat di mana beliau tinggal dan berdakwah, yaitu di daerah Ampel atau Ampel Denta, wilayah yang kini menjadi bagian dari Surabaya atau kota Wonokromo. Sunan Ampel diperkirakan masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama adiknya yang bernama Sayyid Ali Murtado. Sebelum ke Jawa, mereka singgah dulu di Palembang pada tahun 1440 Masehi. Setelah kurang lebih 3 tahun di sana, beliau kemudian berlabuh di daerah Gresik dan melanjutkan perjalanannya ke Majapahit untuk menemui bibinya yang bernama Dwarawati. Dwarawati adalah seorang putri dari Campak yang dinikahi oleh Raja Majapahit bergelar Prabu Sri Kertawijaya. Tidak lama kemudian, Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri seorang adipati Tuban. Nah, dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai beberapa anak, di antaranya Sunan Bonang dan Sunan Derajat yang menjadi penerus perjuangan dakwah Sunan Ampel. Sunan Ampel berdakwah di daerah Ampel Denta. Daerah tersebut merupakan hadiah dari Majapahit. Di sana beliau membangun dan mengembangkan pondok pesantren. Mula-mula ia merangkul masyarakat sekitar. Lama-kelamaan, pesantren tersebut menjadi pusat pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara, bahkan mancanegara. Salah satu santrinya yaitu Sunan Giri dan Raden Patah. Para santri tersebut kemudian disebar untuk berdakwah ke berbagai pelosok Jawa. Sunan Ampel juga turut berperan dalam berdirinya Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Ia pula yang menunjuk muridnya yaitu Raden Patah, putra dari Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit, untuk menjadi Sultan Demak pada tahun 1475 Masehi. Selanjutnya yaitu Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra dari Maulana Ishak. Ayahnya adalah saudara kandung Maulana Malik Ibrahim. Maulana Ishak berhasil mengislamkan istrinya, tetapi gagal mengislamkan sang mertua. Oleh karena itu, ia meninggalkan keluarga istrinya dan berkelana hingga ke Samudra Pasai. Sunan Giri juga terkenal dengan nama Raden Paku, Raden Ainul Yakin, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Joko Samudro. Beliau lahir di Blambangan yang sekarang menjadi Banyuwangi pada tahun 1442 Masehi. Ibunya bernama Dewi Sekar Dadu, putri dari seorang penguasa wilayah Blambangan pada saat itu. Sunan Giri memiliki ibu angkat, yaitu Nyai Ageng Pinatih. Sunan Giri juga menuntut ilmu di pesantren Sunan Ampel bersama Raden Patah, Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Setelah beberapa lama belajar, Sunan Ampel memerintahkan Sunan Giri dan Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang pergi ke kerajaan Islam Pasai. Di sana mereka belajar tentang Islam kepada Maulana Ishak yang tidak lain adalah ayah dari Sunan Giri. Dalam bidang keagamaan, beliau dikenal karena pengetahuan yang sangat luas dalam ilmu fikih. Orang-orang pun menyebutnya sebagai Sultan Abdul Fakih. Beliau juga pencipta karya seni yang luar biasa. Salah satunya permainan anak seperti jelungan dan cublak suang disebut sebagai kreasi Sunan Giri. Oke, karena pelajaran hari ini sudah selesai, sekarang kalian kerjakan tugas halaman 44 bagian Aku Bisa
dari nomor 1 sampai nomor 10. Oke, mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.